Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data dengan menggunakan tabel ANOVA dan uji lanjut dan langkah yang harus dilakukan pertama kali yaitu menginput data hasil penelitiannya. Nah, ini datanya merupakan data intensitas serangan hama dengan perlakuan sebanyak 3 dan dengan ulangannya 8 kali ulangan, sehingga total seluruh unit percobaannya itu ada 24. Nah, untuk perhitungan ANOVA-nya sendiri dapat dicari dengan rumus ini. Rumus ini tuh digunakan untuk menghitung ANOVA dengan cara manual. Untuk cara Excelnya beda lagi. Kalau cara Excelnya FK itu diketahui dengan memasukkan rumus sum SQ total keseluruhan perlakuan dibagi dengan jumlah nilai unit percobaan. Nah, ini kotak merah sama kotak biru ya. Enter, hasilnya seperti ini. Terus jika totalnya ini diketahui dengan memasukkan rumus sum SQ. Sum SQ nilai seluruh unit percobaan dikurangi FK. Nah, kemudian untuk DB derajat bebas ini merupakan jumlah total pengamatan dikurangi 1. Karena replikasinya 8, maka 8 kurangi 1 sama dengan 7. Untuk perlakuannya karena 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Sehingga error galatnya 14 karena 7 kali 2 ini sama dengan 14. Untuk menghitung jumlah kuadratnya sendiri itu dengan memasukkan rumus sum SQ total per ini dibagi dengan banyaknya perlakuan. Karena perlakuannya 3 maka dibagi 3 dikurangi FK sama dengan 0,38. Untuk menghitung jumlah kuadrat perlakuan juga seperti itu. Sum SQ keseluruhan perlakuan, total seluruh perlakuan dibagi dengan banyaknya replikasi dikurangi FK. Kemudian untuk error galatnya itu merupakan hasil pengurangan dari JK total, JK replikasi dan juga JK perlakuan. Untuk kuadrat tengahnya cara menghitungnya yaitu untuk kuadrat tengah replikasi cara menghitungnya dengan membagi jumlah kuadrat replikasi dengan DB replikasi. Untuk kuadrat tengah perlakuan caranya dengan membagi JKP dengan DB perlakuan. Untuk kuadrat tengah galat caranya dengan membagi jumlah kuadrat galat dengan DB galat. Nah, untuk F hitungnya ini caranya dengan membagi kuadrat tengah replikasi dengan kuadrat tengah error atau galat. Untuk F hitung perlakuan itu caranya dengan membagi KT perlakuan dengan KT galat. Nah, F tabel di sini saya memakai F tabel yang 5% sama 1%. Untuk 5% ini dicari dengan rumus VinV 0,05 dibagi dengan DB replikasi dan juga DB galat. F tabel 5% untuk perlakuan juga pakai rumus VinV DB perlakuan dibanding DB galat. Cara untuk menghitung F tabel 1% nya juga sama, yang membedakan hanya 0,01 sama 0,05 nya. Nah, sehingga disimpulkan di sini keterangannya TN sama bintang 2. TN di sini karena F hitung replikasinya ini lebih kecil daripada F tabel 5% dan F tabel 1%. Nah, untuk ini bintang 2 ini karena F hitung perlakuannya itu lebih besar dari F tabel 5% dan F tabel 1%. Nah, selanjutnya sehingga diketahui CV-nya sebanyak 135,527%. Selanjutnya uji Duncan. Sebelum uji Duncan kita harus mengetahui SD dulu, standar deviasi. Dicari dengan menggunakan rumus ini. Rumus manualnya KTG per R, akar KTG per R. Untuk rumus Excelnya sama dengan SQRT kuadrat tengah galat per banyaknya ulangan. Kuadrat tengah galat per banyaknya ulangan, sehingga diketahui hasilnya seperti ini. Kemudian untuk uji lanjut Duncan, kenapa ini kok bisa angka 2 sama angka 3? Karena perlakuan
di data ini cuma 3 dikurangi 1 sama dengan 2, sehingga di tabel Duncan ini mencari hanya 2 angka terakhir, yaitu 2 sama 3. Kemudian untuk angka di bawah 2 sama 3 ini diperoleh dari tabel Duncan yang ke-14 ini, 3,033 sama 3,178. Kenapa kok 14? Kok mencari di 14? Karena error galetnya ini sebanyak 14. Sehingga diperoleh seperti ini. Untuk DMRT ini cara menghitungnya dengan mengalihkan standar defisiasi dan angka yang didapat dari tabel Duncan. Nah, ini tabel biru dengan tabel merah. Ini ya. Itu hasil kali itu hasilnya seperti ini. DMRT angka 3 juga seperti itu, caranya sama. Nah, sehingga ini di tabel selanjutnya karena di penelitian ini ada 3 pelakuan, maka cuma ada 3 di sini. Kemudian rata-ratanya ditulis juga, diurutkan mulai kecil sampai ke yang terbesar. Nah, untuk perhitungan rata-rata plus DMRT ini, rata-rata ditambah DMRT yang ini. Nah, tabel merah sama tabel biru hasilnya seperti ini. Kenapa di sini simbolnya A, B sama C? Karena di sini A ini merupakan simbol pertama kali. Kemudian yang ini AB. Kenapa kok AB? Karena rata-rata P2 ini angkanya ada di antara 0,96 sampai 154. Maka simbol yang terdapat di P1 ini ditulis lagi di P2. Kemudian ditambah lagi B karena B ini simbolnya P2. Seperti itu. Kemudian untuk yang C ini, kenapa kok tidak dimasukkan A, B, C? Karena di rata-rata P0 ini angkanya tidak terdapat di antara 1,1 sampai 2,01, sehingga di sini ditulis C saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa P1 dan P2 ini tidak berbeda nyata, P1 dan P0 berbeda nyata, P0 dan P2 berbeda nyata. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangannya, kurang jelas maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.